Demi Ayu, Rindu memberikan Fauzan kesempatan untuk bersungguh-sungguh berubah dan kemungkinan besar mereka juga akan bisa rujuk demi kebahagiaan Ayu dan demi kebahagiaan bersama juga. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini sepertinya bakalan seru nih guys, karena memang kita akan melihat Fauzan yang tentunya tidak lagi mau dibayang-bayangi oleh Alia. Dia nggak mau dikendalikan oleh Alia, dia nggak mau dibodoh-bodohi oleh Alia. Dan apa yang sedang dipikirkan oleh Fauzan sekarang hanyalah gimana caranya agar dia bisa membuat Alia jadi tidak bisa berkutik dan mudah untuk menceraikan Alia. Karena memang Alia ini sedang sangat amat berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Fauzan. Karena dia berpikir ya dengan siapa lagi dia akan bisa bersatu menikah kalau enggak dengan Fauzan. Karena sekarang orang-orang tuh udah tahu banget gimana sifat asli dari Alia ini. Kalau nanti dia malah nyari laki-laki lain lagi, ya belum tentu laki-laki tersebut akan menerima dia, karena ya dia kan gila ya guys ya, atau sakit jiwa, atau mentalnya juga terganggu lah gitu. Jadi ya akan sulit bagi orang untuk bisa menerima sosok Alia ini sebagai istrinya. Ditambah lagi dengan Alia ini kan sudah banyak sekali melakukan kejahatan yang cukup parah ya guys ya. Jadi ya siapa yang mau dengan sosok wanita yang semenyeramkan Alia ini. Dan jika laki-laki lain tahu nih gimana sifat asli Alia, wah mungkin mereka takut juga untuk menikah dengan Alia. Apalagi Alia ini pernah menghabisi 3 orang nyawa orang lain, bahkan kemungkinan besar yang membuat suaminya meninggal dunia, si Indra itu loh guys. Nah itu ya si Alia ini yang bisa bikin itu semua terjadi, karena kan dia itu udah nggak ada takut-takutnya ya. Dan ya jujur yang Mimin bikin kesel itu di saat nanti nih Alia ini udah ketahuan melakukan kejahatan segala macam. Nah penyakit gilanya ini nih yang bakalan dia pakai untuk bisa ya untuk tidak bisa masuk penjara gitu. Dan padahal yang kita inginkan, yang kita harapkan Alia ini bisa masuk penjara atas apa yang sudah dia lakukan. Tapi kayaknya bakalan sulit banget deh, karena memang tidak bisa dipungkiri kalau konflik dengan Alia ini membuat orang-orang tuh jadi demen untuk nonton sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini. Gimana nih menurut kalian, setuju nggak dengan Mimin? Cuma memang sulit ya guys ya untuk bisa memberikan alur cerita yang bagus, yang sesuai dengan atau yang diharapkan oleh para penonton. Karena memang alur ceritanya tuh masih ya muter-muter seperti itu aja, mempertahankan orang-orang yang jahat selalu bisa lolos dari hukuman-hukumannya. Dan itu tuh kalau terus-terusan alur ceritanya seperti itu pasti akan bikin semua orang yang pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini tuh ya jadi males untuk melanjutkan nonton dari sinetron ini. Jadinya ya kalau bisa ibu penulis putar otak deh untuk bisa membuat alur cerita yang lebih menarik lagi dan jangan sampai bikin bosan semua orang. Karena kan kalau sinetron-sinetron ini tuh mirip dengan sinetron Bidadari Surga, mirip dengan sinetron Saleha. Jadinya orang-orang tuh udah tahu nih pastinya alur ceritanya bakal kayak gini nih. Kalau nggak masuk jurang, kalau nggak dicelakain, kalau nggak ada proyek segala macam, terus proyeknya dihancurin segala macam. Nah pasti kayak gitu terus kan guys ceritanya. Kalau tipe-tipe sinetron seperti Cinta di Ujung Sajadah ini, jadinya ya jangan sampai malah ngebosenin bagi orang-orang yang nonton. Dan kembali lagi ke alur ceritanya. Jadi seperti yang kita tahu kan kalau sekarang Fauzan benar-benar udah angkat tangan deh dengan sikap dari Alia ini ya guys ya. Bahkan dia tuh udah banyak banget mencari cara untuk bisa dekat kembali dengan Rindu dan Ayu. Tapi semakin Fauzan ingin berdekat ya semakin parah juga kelakuannya Alia untuk mencelakai Rindu dan Ayu. Jadinya Fauzan itu tuh jadi kena dampaknya di saat dia tulus meminta Rindu dan Ayu untuk dekat dengan dia. Kemudian dia memperlakukan Ayu dan Rindu tuh benar-benar seperhatian itu. Tapi pada ujungnya ya gara-gara Alia semua
tanggapan Rindu tuh jadi selalu berubah. Rindu selalu saja marah sama Fauzan akhirnya. Kemudian Rindu juga tidak bisa melihat kesungguhan dari Fauzan karena dia berpikir kalau semakin Fauzan mendekati dia, semakin Fauzan mendekati Ayu juga, ya semakin emosian lah si Alia ini, sehingga ya akan sulit lah bagi Rindu untuk bisa ya beraktivitas seperti biasa. Harusnya dia aman-aman aja, tentram hidupnya, damai, apalagi dia sekarang juga sudah bersama Ayu. Tapi gara-gara ada ancaman terus-terusan dari Alia, ya tentu hidupnya jadi nggak tenang. Dan itu bikin Rindu tuh ya jadi semakin marah akhirnya kepada Fauzan karena dia berpikir kalau Fauzan ini nggak bisa mengendalikan dan mengontrol Alia yang selalu saja berusaha untuk mencelakai Rindu dan Ayu. Dan Fauzan ya tentunya akan ya sulit ya untuk bisa kembali bersatu dengan Rindu karena ya mana mungkin dia bisa bahagiain Rindu kalau selalu saja ada orang seperti Alia yang membuat langkah dia itu selalu terhenti untuk bisa membahagiakan Rindu dan Ayu. Dan sekarang Alia ini benar-benar gak ada takutnya kepada Fauzan. Setelah dia merendahkan diri dia di hadapannya Rindu untuk bisa ya membuat Fauzan ini tampak buruk di mata orang lain, dia juga sekarang mudah sekali untuk mengancam Fauzan, mengatakan kepada Fauzan kalau dia nggak takut sama sekali dengan Fauzan. Dan kalaupun Fauzan tahu dia mempunyai penyakit mental seperti itu, ya dia akan melakukan hal yang jauh lebih jahat dan bisa memanfaatkan kesehatan mentalnya itu agar nanti dia tidak dipenjara. Dia tuh udah memikirkan segala macam cara lah untuk bisa membuat dia itu aman. Dan tentu hal ini akan membuat Fauzan tuh jadi ketar-ketir nih, dan mau gak mau harus mengikuti kemauan dari Alia dulu. Jadi intinya itu guys, kalau nanti Fauzan memberitahu semua orang tentang penyakit mentalnya Alia ini, ya mungkin orang-orang akan tahu kalau Alia ini jadi sakit jiwa, dan mungkin saja nanti anak-anaknya juga diambil oleh kedua orang tuanya Indra, yang mana Indra ini adalah mantan suami dari Alia. Tapi di sini Fauzan jadi tidak bisa berkutik karena Alia mengatakan kalau Fauzan memberitahu semua orang akan penyakit mentalnya itu, dia akan menghabisi nyawanya Rindu bahkan Ayu, dan membuat Fauzan tentunya akan menderita seumur hidupnya. Dan tentu Alia ini juga tidak akan masuk penjara gara-gara dia bisa memanfaatkan kalau dia itu mempunyai penyakit mental, dan sudah ada buktinya juga nih tentang penyakit mental yang dia derita saat ini. Jadi Fauzan ini jadi ya gak bisa berbuat apa-apa. Dia akhirnya meminta maaf kepada Ayu karena dia tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk Ayu untuk saat ini. Padahal Ayu ini udah benar-benar sangat amat berharap ya guys ya, dia bisa kembali lagi lah dengan papanya. Tapi karena papanya ini tidak berhasil terus-terusan untuk berpisah dengan Alia dan menceraikan Alia, ya tentu jadi bingung nih si Fauzannya, gimana dong caranya untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan Rindu dan dengan Ayu. Karena yang dia harapkan itu sekarang ya gimana caranya dia bisa menceraikan Alia, tapi dia juga diancam juga sama si Alia, dan dia juga tidak bisa berbuat apa-apa gara-gara si Alia ini. Nah jadi ya gitu deh, akan sulit lah bagi Fauzan intinya untuk bisa bersatu dengan Rindu kalau masih tetap aja ada Alia di sisi dia. Ditambah lagi kan Alia ini benar-benar terobsesi sekali untuk bisa mendapatkan Fauzan, dan tidak boleh membiarkan Fauzan untuk bisa rujuk dengan Rindu dan bisa membahagiakan Ayu. Yang dia inginkan hanyalah dia yang dibahagiakan oleh Fauzan dan anak-anaknya. Emang kurang ajar banget sih ya wanita satu itu ya guys ya. Entah kenapa Mimin benar-benar kesel dan gak ngerti lagi deh harus gimana nih menghadapi si Alia ini kalau kita berada di dalam cerita itu ya guys ya. Mungkin kita juga udah emosi parah sih sama Alia, dan tentunya kalau kita jadi Rindu ya mungkin
harus dijambak beberapa kali dulu nih si Alia ini biar hati kita tuh jadi tenang, ya gak sih? Gimana menurut kalian? Dan apakah nanti Rindu akan melunak nih hatinya setelah dia melihat Fauzan yang meminta maaf sama Ayu, menangis seperti itu? Apakah nanti pada akhirnya Rindu akan menenangkan hati dia, berpikir kalau mungkin memang Fauzan ini butuh diberikan kesempatan untuk ya memperlihatkan kesungguhan dia agar bisa berubah. Dan ya mungkin saja jika Rindu memberikan kesempatan, Fauzan tentu tidak akan mengecewakan Rindu, dan pada akhirnya terlontar juga dari mulut Rindu kalau dia ya demi Ayu ya, demi kebahagiaan Ayu dia mau rujuk sama Fauzan, tapi dengan satu syarat, Fauzan jangan sampai melakukan hal yang sama lagi untuk kedua kalinya, karena dulu dia benar-benar sudah sangat amat mengecewakan Rindu juga, mengecewakan Ayu juga. Jadi jangan sampai Rindu dikecewakan kembali untuk kedua kalinya oleh Fauzan jika memang ingin rumah tangga mereka bersatu dan tidak ada yang mengganggu rumah tangga mereka ini. Tentunya kita tuh udah gak sabar banget ya guys ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Kira-kira menurut kalian apakah seru nih alur ceritanya? Coba tulis di kolom komentar ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.